28286 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Ya, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen. Kedua, fungsi Sistem Informasi Manajemen. Ketiga, manfaat Sistem Informasi Manajemen. Dan yang keempat, contoh Sistem Informasi Manajemen. Materi pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi di informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Manajemen itu tersendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian sistem informasi menurut John F. Nash. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Pengertian sistem informasi menurut Henry Lucas. Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Nah, itu materi tentang sistem informasi manajemen menurut para ahli. Lanjut saja, materi kedua. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen terbagi menjadi 4 bagian dalam suatu organisasi adalah 1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Materi ketiga, manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, dapat menghasilkan suatu sistem yang berguna untuk organisasi.
Kedua, menjadikan suatu informasi yang lebih bermanfaat bagi pihak organisasi. Ketiga, mengetahui informasi yang akan dibutuhkan. Keempat, informasi yang lebih akurat. Kelima, mempermudah mengolah transaksi-transaksi. Keenam, membuat keputusan manajemen yang lebih terarah. Ketujuh, dapat mengurangi suatu ketidakpastian pada sistem. Kedelapan, meningkatnya aksesibilitas data, menjadikan investasi yang lebih terarah bagi pihak organisasi. Kesembilan, mempermudah untuk melakukan pengawasan yang lebih terarah. Kesepuluh, dan ini yang terakhir, dapat mengambil tujuan yang tepat untuk organisasi dan dapat meningkatkan nilai jual dari perusahaan tersebut. Materi keempat, contoh sistem informasi manajemen. Ya, di sini saya mengambil contoh sistem informasi manajemen terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Sistem ini memiliki konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan meliputi manusia, dana, mesin, suku cadang, material, waktu, dan kapasitas yang berpengaruh luas mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan. ERP biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, bidang accounting, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, pengelolaan, persediaan, dan operasional. Kedua, Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial and users. DSS dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, sebuah aplikasi untuk menentukan kelayakan proposal kredit pada Bank Mandiri. Ketiga, Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi untuk membantu spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. IMS juga mampu menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Keempat, Executive Information System atau EIS. EIS adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Tujuan dari sistem informasi eksekutif berbasis komputer adalah memberikan akses yang cepat dan mudah untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam melaksanakan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen atas. Dan yang terakhir adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi seperti penjualan, pembelian, perubahan persediaan. Sistem TPS berguna untuk proses data dengan jumlah besar pada transaksi bisnis yang rutin. TPS biasa diimplementasikan untuk manajemen gaji dan investasi. Contohnya ialah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan Desa Pemprov Sumatera Barat. Ya, di sini saya menjelaskan tentang
sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.